ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ بصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin beliau sudah menjelaskan kepada kita yang mana beliau panjang lebar menjelaskan pembahasan fana, yang mana kata beliau kalau kamu sudah paham ya sudah, ya kan, jangan kamu menggibahkan orang lain atau mendustakan orang lain yang membicarakan akan ini masalah. Seandainya kamu tidak meliput akan ini masalah, jangan mendustakan akan orang lain. Tapi pokoknya yang aku sudah jelaskan kemarin, kata beliau, itulah yang mereka para ulama kehendaki dengan yang namanya fana. Yang mana kata beliau ketika ada yang namanya fana kan ada fana fana, setelah itu ada yang namanya setelah itu fana ufil fana. Ketika seseorang berada pada fana yang pertama, ya kan, ketika itu dia hanya masih di awal jalan. Setelah dia itu berjalan, ya kan, nanti dia akan mendapatkan hidayah. Jadi seseorang menuju menjalani akan jalan fana dulu, itu awal jalannya, yang namanya itu pergi kepada Allah. Setelah itu setelah dia pergi kepada Allah, baru dia akan mendapatkan petunjuk yang lebih khusus lagi. Yang mana diawali dengan pergi kepada Allah, setelah itu baru nanti pergi pada Allah. Yang mana itu yang namanya pergi kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan al-fana'u fil fana, fana pada kefanaan, tenggelamnya seseorang pada kefanaan. Yang mana disebutkan oleh beliau kemarin bahwasanya seseorang yang sudah masuk ke dalam kefanaan, di dalam kefanaannya, seseorang yang tenggelam pada kefanaannya, ini orang akan melihat daripada hakikat, akan keberadaan yang hakiki,
akan melihat apa? Alam yang lebih murni. Dia akan melihat daripada alam yang lebih tinggi. Dan akan nampak bagi dia beberapa sesuatu yang tidak nampak bagi orang lain. Di antaranya nampak bagi dia adalah tubuh-tubuh malaikat, dan juga nampak baginya roh-roh para anbiya dan para aulia pada gambaran yang elok. Yang mana setelah itu kan apa adalah permulaan masih juga, itu masih dihitung permulaan apa yang nampak bagi mereka. Setelah itu apa nanti akan naik lagi mereka pada derajat yang mana itu apa derajat melewati daripada gambaran. Tadi kan sesuatu sifatnya gambaran, lihat ini melihat itu kan sifatnya apa gambaran. Setelah itu apa mereka itu bisa naik lagi kepada sesuatu yang melewati daripada gambaran, yang mana mereka itu akan dihadapkan dengan penjelasan yang jelas daripada hakikat, penjelasan yang jelas daripada hakikat segala sesuatu, penjelasan yang jelas daripada kebenaran pada setiap sesuatu. Yang mana ini orang yang sudah tinggi derajatnya itu, yang mana dia itu apa seakan-akan sudah berada di alam lain ini, dia kalau memandang kepada kita orang, mereka itu apa? Mereka akan merasa kasihan kepada seumpama kita. Kenapa? Karena mereka itu melihat kita ini tertipu dengan alam dunia. Mereka itu hadir dengan tubuh mereka bersama kita, akan tetapi hati mereka sudah hilang. Nah ini yang sudah disebutkan itu daripada buah-buah kan, itu adalah buah daripada fana, ya kan, buah daripada fana. Yang mana fana itu apa adalah lubabul zikri. Kan kita awal daripada pembahasan sebelum kita membahas fana ini kan kita sebenarnya membahas akan zikir, ya kan, yang mana beliau menyebutkan apa bahwasanya bagi zikir itu ada kulit-kulitnya. Ya kan, ada kulit lapisan pertama yaitu zikir lisan. Setelah itu apa kulit yang kedua adalah zikir dengan hati. Setelah itu yang ketiga adalah menetapkan atau menetapnya zikir, menguasainya zikir pada hati kita, itu yang ketiga. Nah setelah itu ya kan itu kan apa 3 kulit. Setelah itu baru inti daripada zikir yaitu apa menguasainya yang dizikirkan pada hati kita, atau yang disebut dengan sebutan apa disebut dengan sebutan fana. Nah ini kan fana apa pembahasan kita adalah daripada pembahasan lubabul zikri, intisari zikir, ya kan. Nah, jadi sekarang apa dihubungkan lagi dengan awal. Nah, fahadhihi maka ini apa? Ini buah-buah yang beliau kemarin sebutkan sama kita. Ialah hadhihi, ya kan? Yang mana beliau sebutkan apa tadi? Nah, nampak bagi seseorang badan-badan malaikat, roh-rohnya para anbiya, para wali dengan gambaran yang indah, turun kepada dia apa? Sebahagian hakikat. Setelah itu apa lewat lagi daripada misal, dihadapkan kepadanya apa penyataan yang jelas daripada hakikat pada segala sesuatu. Nah ini samaratul lubabiz zikri. Fahadhihi maka ini yang tadi sudah disebutkan samaratul lubabiz zikri, yaitu adalah buah daripada intisari zikir. Ini sekarang apa? Adalah buah daripada intisari zikir. Nah, kembali lagi ke awal, wa innama dan hanya saja mabda'uha permulaannya, ya kan? Tahap awalnya yang dulu kita sebutkan zikir itu kan, zikrul lisan, yaitu adalah zikir dengan lidah. Summa zikrul qalbi takallufan, kemudian zikir dengan hati, tapi apa secara sedikit dipaksa, ya kan? Kan memang apa bawaan hatinya apa pengen lupa, tapi dia berusaha supaya ingat terus. Lupa bahwa diingat, hatinya lupa bahwa ingat lagi.
sampai apa benar-benar apa hatinya itu ingat, ya kan? Tsumma dzikrul qalbi tab'annya, kemudian apa? Zikir hati tab'an secara tabiat, ya kan? Ini tahapan setelahnya. Setelah dia berusaha, ketika lupa bawa ingat, lupa bawa ingat, lupa bawa ingat. Setelah itu apa? Dia akan terus ingat. Bahkan apa? Lupa yang susah. Susah dia itu pengen lupa. Ya kan? Susah pengen lupa dari Allah, susah. Nah, itu tahapan yang ketiga kan. Setelah itu tsummastilaul mazkur wan miha'uz zikri, ini kan yang tadi yang kita sebutkan dengan lubabuz zikri atau apa? Dengan fana. Tsumma kemudian istiwaul mazkur, menguasainya yang dizikirkan. Ya kan? Wan miha'uz zikri, dan sirnanya zikir, ya kan? Seseorang hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah. Bahkan apa? Dia enggak memandang lagi akan zikirnya. Dia enggak merasa lagi akan bahwasanya dia berzikir. Dia berzikir tapi apa? Dia tidak memandang bahwasanya dia berzikir. Kenapa? Jadi dia enggak memandang lagi bahwasanya dia berzikir karena yang dia pandang hanya Allah. Ya kan, gak memandang dirinya lagi, gak memandang zikirnya lagi. Yang dia pandang hanya Allah yang dia zikirkan, yang Allah yang dia sebut, itu aja yang dia ingat. Ya kan, gak ingat sama dirinya, gak ingat sama zikir yang dia lakukan, gak merasa bahwa, ya kan, gak memandang akan zikir dia. Wahada, dan ini sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah rahasia sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahabba, barang siapa suka, an yarta'a, untuk bersenang-senang, fi riyadil jannah, pada taman surga. Kata Nabi, kalau pengen senang-senang di taman surga, fal yukthir dzikrullah, maka hendaklah dia itu memperbanyak akan zikir kepada Allah. Kita banyakkan zikir, maka apa? Kita akan bersenang-senang pada taman-taman surga. Bahkan sebelum kita ke akhirat, mulai sekarang kita akan merasakan kehidupan kita bagaikan taman surga. Ketika kita banyakkan mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan apa? Dengan zikir tenangnya hati kita. Bahkan ini sekarang sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah rahasia sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafdulu dzikru al-khafiyyu ala dzikri alladhi tasma'uhu al-hafadhatu 70 dhi'fa. Yafdulu, melebihi, az-zikrul khafi, oleh zikir yang tersembunyi. Jadi ada yang namanya apa? Zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Apa itu? Nanti akan disebutkan. Melebihi oleh zikir yang tersembunyi, ala zikril ladzi, atas zikir yang tasma'uhu, mendengar akannya itu zikir, al-hafadhatu, oleh para malaikat hafadhah. Kan kita tahu kan ada namanya apa? Malaikat hafadhah. Mereka itu yang biasanya bersama kita, menjagakan kita. Kadang-kadang mungkin apa? Ada sesuatu mungkin kata kita sangat bahaya, tiba-tiba kita terhindarkan. Biasanya itu apa? Memang ada malaikat yang menjagakan kita. Nah, jadi sekarang melebihi zikir yang tersembunyi itu atas zikir yang mendengar akannya oleh para malaikat hafadhah. Jadi ada zikir khafi. Zikir khafi itu malaikat hafazah enggak mendengar. Kita berzikir dengan zikir khafi, ini sekarang tersembunyi, bahkan malaikat pun enggak dengar. Nah, ini sekarang zikir khafi, kata beliau apa? Kata Rasul, melebihi akan zikir yang didengar oleh hafazah. Bagaimana melebihinya? 70 dhi'fan, 70 ganda. 70 dhi'fan, 70 ganda. Nah, sekarang wa'lam, dan ketahuilah anna kulla dzikrin, bahwasanya setiap zikir, anna kulla dzikrin, bahwasanya setiap zikir, yash'uru bihi qalbuk, yang merasa bihi dengannya itu zikir, qalbuka, oleh hati engkau.
Zikir yang merasa dengannya oleh hati engkau, tasma'uhul hafadhah, mendengar akannya itu zikir al-hafadhatu oleh malaikat hafadhah. Kalau kita berzikir dan kita merasa akan keberadaan itu zikir, ya kan? Kita berzikir dan kita merasa akan itu zikir, maka sekarang apa itu zikir adalah zikir yang diketahui itu adalah zikir yang didengar oleh malaikat hafadhah. Fa inna syu'urahum, maka bahwasanya syu'urahum, perasaan mereka itu para malaikat hafadhah, yuqarinu syu'uraka, mengiringi akan syu'uraka, perasaan engkau. Kalau kita merasakan akan zikir kita, berarti sekarang malaikat hafadhah juga mendengar akan itu zikir. Nah, sekarang ketika ada kita berzikir dan itu kita merasakan akan itu zikir dan diketahui malaikat hafadhah, wa fihi, dan padanya syirkun khafi, ada kesyirikan yang samar. Ya kan, itu enggak murni maksud beliau. Kesyirikan yang samar. Ya kan, bukan kafir, bukan. Artinya apa? Ini enggak murni. Enggak murni. Hatta sehingga idza ghaba dzikruka an syu'urika, apabila ghaba, telah hilang, dzikruka, oleh zikir yang engkau lakukan. Apabila telah hilang oleh zikir yang engkau lakukan, itu zikir yang engkau lakukan hilang an syu'urika, daripada perasaan engkau. Bidhihabika, dengan perginya engkau, fil mazkur, pada yang dizikirkan, pada Allah maksudnya kan, pada yang dizikirkan yaitu Allah. Bil kulliyah, dengan keseluruhan engkau itu pergi kepada Allah. Gak ingat lagi sama diri kita. Kita gak ingat lagi sama zikir yang kita ucapkan. Gak merasa lagi bahwasanya kita berzikir. Nah, sekarang ketika kita berzikir dan gak ada lagi perasaan kita, ya kan, kita gak merasa lagi akan zikir kita. Sekarang ini zikir menjadi zikir yang tidak didengar oleh malaikat hafadhah. Ya kan? Kata beliau apa? Fa yaghibu dzikruka an syu'uril hafadhah. Kalau kita berzikir dan sudah hilang perasaan kita dengan zikir kita itu, fa yaghibu, maka akan hilang itu, fa yaghibu dzikruka, maka akan hilang zikir yang engkau lakukan, an syu'uril hafadhah, daripada perasaan malaikat hafadhah. Jadi kalau kita berzikir dan hilang zikir yang kita lakukan daripada perasaan kita, kita nggak merasa lagi kita berzikir. Kenapa? Karena kita itu sudah nggak ingat lagi kepada diri kita, nggak ingat lagi kepada zikir kita. Yang kita ingat hanya Allah. Nah, sekarang zikir kita yang mana kita itu bahkan gak merasa lagi dengan zikir kita, ini zikir sekarang akan hilang daripada perasaan malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah gak merasa lagi keberadaan itu zikir. Malaikat hafadhah gak mendengar lagi itu zikir. Nah, sekarang ini zikir yang kata Rasulullah lebih afdol dibandingkan zikir biasa 70 ganda. Itu dinamakan apa? Dzikrul khafi. Zikir yang mana seseorang itu sendiri dia nggak memandang akan itu zikir, ya kan? Nggak merasakan akan itu zikir yang dia lakukan. Kenapa? Dia yang sudah lupa sama dirinya, lupa sama zikirnya, yang dia ingat hanya Allah. Nah, wa ma dama qalbuka yash'uru bidzikri wa yaltafitu ilaihi fahuwa mu'ridun anillah. Wa ma dama, dan salama qalbuka, wa ma damal qalbu, dan salama hati, wa ma dama, dan salama al qalbu, hati, yash'uru bidzikri, merasa dengan keberadaan zikir, wa yaltafitu ilaih, dan menoleh ia hati, ilaihi, kepadanya zikir. Ini sekarang apa? Fahuwa mu'ridun anillah, maka dia sebenarnya apa? Berpaling. Fahuwa, maka ia hati tadi, ya kan, yang masih merasakan dengan keberadaan zikir, yang masih menoleh kepada zikir. Ia hati yang begini mu'ridun, berpaling, anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Itu masih dihitung berpaling. Kenapa? Karena dia masih merasakan keberadaan zikir. Dia masih menoleh kepada zikirnya.
Ya kan, kita berzikir jangan menoleh kepada diri kita, jangan juga menoleh kepada zikir kita. Terus apa? Kita hanya memandang akan Allah Subhanahu wa taala yang kita zikirkan, yang kita sebut. Nah, kalau seseorang apa masih memandang kepada zikirnya, menoleh kepada zikirnya, hatinya masih begitu apa? Maka dia sebenarnya masih berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu munfakin, dan tidak terlepas, dia itu masih belum terlepas an syirkin khafi, daripada syirik yang samar, daripada syirik khafi. Artinya apa? Ini masih belum murni pokoknya. Ya kan? Gak ada kekafiran, gak bahas kafir, gak. Maksudnya apa? Masih belum murni. Ya kan? Masalah bahasanya itu ketika ada cinta dan masih menoleh kepada yang lain, itu masih apa? Gak ada kesetiaan masih. Ya kan? Kemurnian cinta masih belum. Ya kan? Hatta sehingga, ya kan, kapan bisa terlepas, kapan benar-benar kita akan zikirnya kita benar-benar menghadap Allah, hatta sehingga tasira, jadilah engkau mustaghriqan, tenggelam, bil wahidil haq, dengan kefanaan kepada Allah yang Maha Esa. Mustaghriqan bil wahidil haq, tenggelam dengan kefanaan kepada Allah yang Maha Esa. Kalau sudah tenggelam di dalam kefanaan kepada Allah, maka sekarang baru bisa terlepas daripada syirik yang khafi. Ya kan? Fahuwa, maka ia sekarang yang tenggelam pada kefanaan kepada Allah, fahuwa, maka ia huwa tauhid, itulah yang keesaan. Ialah apa? At-tauhid, pengesaan, itu yang namanya pengesaan. Kan benar-benar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita benar-benar memurnikan penyembahan kita kepada Allah. Kita benar-benar memurnikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi campuran yang lain. Ini yang kita kehendaki. Nah, sekarang itu tadi kan kita membahas fana, ya kan? Jadi apa? Seseorang fana dan jangan dia itu memandang dirinya fana. Selama dia masih memandang dirinya fana, ya kan? Atau apa? Seseorang berzikir, ya kan? Nah, seseorang berzikir dan jangan dia itu memandang dirinya berzikir, dan juga jangan dia itu memandang zikirnya. Terus apa? Dia hanya memandang Allah. Hanya memandang Allah. Begitu juga apa? Permasalahan ma'rifat. Wa kadzalika, dan seperti demikian al-qaulu fil ma'rifah, perkataan atau apa? Pembahasan fil ma'rifat pada ma'rifah. Fil ma'rifati pada ma'rifat. Faman talabal ma'rifata lil ma'rifah faqad qala bisani. Faman talaba, maka barang siapa talaba, menuntut ia al ma'rifata, akan ma'rifat, itu nuntut ma'rifat lil ma'rifat, untuk ma'rifat. Menuntut apa? Ma'rifat untuk ma'rifat. Faqad qala bisani, maka sungguh dia mengatakan bisani, dengan yang kedua. Artinya mengatakan yang kedua apa maksudnya? Artinya dia itu sekarang masih di situ syirik khafi, masih ada syirik khafi, masih ada apa? Enggak murni masih, ya kan? Seakan-akan apa? Dia apa? Menduakan, ya kan? Dia itu pengen ma'rifat sama ma'ruf. Ada ma'rifat, ada ma'ruf. Ma'rifat pengenalan, ya kan? Ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Ada ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yaitu yang dikenal, yaitu Allah sendiri. Ya kan? Ma'rifat pengenalan, ya kan? Ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Itu kan ma'rifat. Tapi kita jangan sampai terbatas pada ma'rifat. Ya kan? Tapi yang kita kehendaki sebenarnya kan adalah al-ma'ruf, yang dima'rifatkan, yang dikenal siapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kan tadi zikir, ya kan? Zikir kita lakukan, tapi jangan sampai kita memandang zikir kita. Jangan memandang diri kita, jangan memandang zikir kita. Terus apa? Yang kita pandang adalah al-mazkur, Allah yang kita zikirkan. Ma'rifat, ya kan? Jangan hanya terbatas pada ma'rifat, tapi apa? Kita harus kepada al-ma'ruf, yang dima'rifatkan, yaitu Allah. Yang kita, tujuan ma'rifat yaitu Allah, ya kan? Bukan ma'rifatnya itu, ya kan? Tujuannya adalah al-ma'ruf, yang kita ma'rifatkan, yang apa? Yang kita berusaha untuk mengenalnya, yaitu Allah. Nah, jadi kalau masih dia itu apa? Menuntut ma'rifat untuk ma'rifat,
Maka dia itu mengatakan dengan yang kedua. Artinya seakan-akan pengen ma'rifat dan pengen ma'ruf, yaitu Allah. Enggak, kita pengen dia murni untuk Allah aja. Ya kan? Seseorang hamba dituntut dia murni untuk Allah. Zikir boleh, tapi jangan dia memandang zikirnya. Yang dia pandang hanya al-mazkur, yaitu Allah. Wa man wajadaha, dan barang siapa. Sekarang akan lebih jelas kepada kita. Waman wajadaha, dan barang siapa wajadaha memperdapati ia akannya ma'rifat, memperdapati ia akan ma'rifat. Tapi bagaimana cara dia keadaan dia ketika mendapati ma'rifat? Dia mendapatkan akan ma'rifat ka'annahu la yajiduha, seakan-akan tidak mendapatkan ia akan ma'rifat. Dia mendapatkan akan ma'rifat, tapi seolah-olah dia tidak mendapatkan akan ma'rifat. Gak memandang akan ma'rifatnya, gak terbatas pada ma'rifatnya aja enggak. Nah, ini orang yang mendapatkan ma'rifat dan seakan-akan dia itu tidak mendapatkan akan ma'rifat. Bal yajidul ma'ruf, bahkan dia mendapatkan yang dima'rifatkan, yaitu Allah, ya kan? Biha, dengannya itu ma'rifat. Dia mendapatkan ma'ruf dengan ma'rifat. Biha, dengannya ma'rifat. Fahuwa alladhi istamkana min haqiqatil wisol. Nah, fahuwa, maka ialah alladhi yang istamkana, mampu, min haqiqatil wisol, daripada hakikat hubungan kepada Allah. Ini orang yang benar-benar sampai, orang yang benar-benar berhubung dengan Allah, orang yang mendapatkan ma'rifat seakan-akan dia tidak mempunyai ma'rifat, seakan-akan dia tidak memperdapati ma'rifat. Dia enggak terbatas pada ma'rifatnya, dia enggak memandang akan ma'rifatnya. Ya kan? Dia memperdapati akan ma'rifat seakan-akan dia tidak memperdapati akan ma'rifat. Akan tetapi yang dia dapat Yang dia dapatkan adalah al-ma'ruf, Allah yang dia ma'rifatkan. Nah, ini yang baru, yang inti yang kita pengen kayak gini. Bukan hanya orang terbatas pada ma'rifat, tapi kita pengen orang dari ma'rifat sampai kepada al-ma'ruf, yaitu Allah. Kita pengen orang dari zikir sampai kepada al-mazkur, yaitu Allah. Yang mana seperti yang dikatakan Imam Junaid al-Baghdadi. Kata Imam Junaid Bikala nasil wala budda minka. Dengan engkau wahai zikir la nasil, kami enggak sampai. Ya kan? Wala budda minka, tapi tidak boleh daripada ketiadaan engkau. Kamu itu harus ada, tapi bukan dengan kamu sebenarnya. Bikala nasil wala budda minka, dengan engkau kami tidak sampai. Sampainya kami itu bukan dengan engkau. Walakin la budda minka, akan tetapi tidak boleh tidak daripada keberadaan engkau zikir. Zikir ada, tapi jangan sampai zikir itu membatasi kita. Jangan sampai kita malah terbatas, dihalangi zikir daripada Allah al-mazkur. Jangan sampai kita dihalangi ma'rifat daripada Allah al-ma'ruf. Nah, jadi ini orang yang tadi yang mendapatkan ma'ruf, yaitu Allah. Dia itu sudah adalah orang yang mampu daripada hakikat hubungan kepada Allah, daripada kebenaran, daripada hubungan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan ulama man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa memperdapati ia akan Allah, wajada kulla syai', dia akan memperdapati segala sesuatu. Ya kan? Kalau dapat Allah, ya dapat semua sesuatu. Jangan dipikirin lagi segala sesuatu. Itu sudah. Ya kan? Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Dan barang siapa enggak memperdapati Allah, faqada kulla syai', maka dia kehilangan daripada segala sesuatu. Jangan sampai keinginan kita kepada dunia atau keinginan kita kepada ini dan itu menghalangi kita dari Allah. Kita harus memperdapati Allah. Man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa memperdapatkan Allah, maka dia mendapatkan segala sesuatu, dan barang siapa tidak memperdapati Allah, kehilangan akan Allah, maka dia akan kehilangan segala sesuatu.
Nah tadi apa? Fahuwallazi istamkana min haqiqatil wisal, maka ia adalah orang yang mampu daripada hakikat hubungan. Wahalla buhbuhata hadiratil qudusi, dan ini orang halla menempati buhbuhata kesenangan hadiratil qudusi, kedekatan kepada Allah. Dia bisa bertempat pada tempat kesenangan kedekatan kepada Allah. Wahalla buhbuhata hadiratil qudusi, dan dia menempati kesenangan kedekatan kepada Allah, menempati kesenangan kedekatan kepada Allah. Fa'in qulta, terus fa'in qulta, maka jikalau qulta engkau katakan, falima ikhtassat hadhil mukasyafat bihalil fana, falima, maka karena apa, ikhtassat, khusus, hadhil mukasyafat, ini keterbukaan. Keterbukaan yang mana maksud kita? Kan yang tadi yang kita jelaskan bahwasanya orang yang mana dia itu pada sudah derajat yang tinggi, ya kan, yang sudah pada alam yang lebih tinggi, dia itu akan terbuka baginya daripada hakikat, ya kan, terbuka daripadanya alam yang tinggi, tergambarkan pada baginya apa, alam gaib yang luas, nampak baginya kesucian ketuhanan. Nah, bahkan apa, tergambar baginya daripada itu alam yang tinggi, daripada badan-badan malaikat, roh-roh para anbiya dan wali. Dan apa, setelah itu kata kita apa, nampak apa, diturunkan kepadanya, dialirkan pada dirinya daripada pengenalan bagi hakikat-hakikat. Dan bahkan apa, dihadapkan dia dengan penjelasan yang jelas, penyataan yang jelas daripada kebenaran pada segala sesuatu. Nah, itu yang mukasyafatnya. Ini maka karena apa? Dikhususkan itu mukasyafat tadi itu kan dibukakan bagi dia. Itu dibukakan bagi itu orang. Nah, ini mukasyafat kenapa khusus bihalil fana, dengan keadaan fana? Kenapa orang yang bukan fana enggak mendapatkan yang demikian? Kenapa? Jawabannya ya panjang. Kata beliau, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna hadhihi qissatun tawilun fiha nadharun nazir. Anna hadhihi, maka bahwasanya ini, qissatun adalah sebuah kisah, yatulu, panjang, fiha padanya, nadharun nazir, pengamatan oleh orang yang mengamati. Panjang nih, ya kan, qissatun yatulu fiha nadharun nazir, kisah yang panjang padanya pengamatan oleh orang yang pengamatan orang yang mengamati. Walakin, akan tetapi, idza ta'ammalta, apabila engkau merenungi, engkau memikirkan, ya kan, kita pengen jelas-jelas kepanjangan, susah dijelaskan. Nah, pikir aja sekarang, apabila engkau merenungi, lam taqsur an tudrik kaunal hawas wa awaridin nafsi wa syahawatiha jadibah ila alamil mahsus. Kalau engkau merenungi, lam taqsur, engkau tidak akan terhalangi, an tudrika, daripada memperdapati, kaunal hawas, keadaan hawas panca indera, wa awaridin nafsi, dan sesuatu yang mendatang pada diri, pada jiwa, pada nafsu, ya kan, nafsu. Wa syahwatiha, dan syahwat-syahwatnya diri, jazibah, menarik, ila hadzal alamil mahsus, kepada ini alam yang didapatkan dengan panca indera, alam mahsus. Yang mana ini alamuz zuri wal ghurur, alam kebohongan, wal ghurur, dan alam penipuan. Alam sifatnya apa? Bohong, ya kan? Ya kan? Dan menipu, ya kan? Orang bisa kadang-kadang apa? Dengan dunia tertipu. Dia malah senang sama dunia aja dan dia melupakan akan Allah Subhanahu wa taala. Dia dibohongin oleh dunia, seakan-akan dunia mengatakan kebahagiaan kamu pada diriku. Sebenarnya kebahagiaan kita bukan pada dunia, yaitu pada kebahagiaan kita yang sebenarnya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dunia ini apa? Sebutnya berbohong dan menipu. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia.
Nah, jadi apa tadi kata beliau, ketika kita itu merenungi, ketika engkau merenungi, engkau tidak akan terhalangi daripada memperdapati keadaan hawas, panca indera, dan sesuatu yang mendatang pada diri dan syahwat diri itu kamu akan tahu bahwasanya itu semuanya jadibah, menarik kepada alam yang mahsus ini, kepada alam yang kita sekarang dapati dengan panca indera, daripada alam yang sifatnya zur, membohongi dan menipu. Walidzalika, dan karena yang demikian, yankashifu, terbuka, sharihul haq, penyataan yang jelas daripada kebenaran. Penyataan yang jelas daripada kebenaran itu terbuka bil mauti, dengan kematian. Kenapa jadi terbuka dengan kematian? Libutlani sultanil hawas, karena batalnya, karena apa? Terputusnya, karena hilangnya sultanil hawas, kekuasaan panca indera. Wal khayalat, dan hayalan, wal khayalat, dan hayalan al muwalliyah, yang mengalihkan ia hawas dan hayalan, biwajhil qalbi, dengan muka hati kita, dialihkan dengan muka hati kita, ila alamis sufli, kepada alam yang rendah. Jadi sekarang ya kan, kita pikirkan, kita renungin dulu. Kita pengen membahaskan tadi apa? Kenapa saat yang namanya ini apa yang mukasyafat, sesuatu yang terbuka tadi itu khusus bagi keadaan fana. Sekarang pikir dulu, kata beliau, renungin. Kalau kamu merenungin dulu sejenak, engkau itu akan bisa memperdapati, ya kan? Engkau nggak akan terhalang daripada sebuah pemikiran. Engkau tidak akan terhalang daripada sebuah pemikiran. Apa itu pemikiran? Yaitu bahwasanya engkau memperdapati keadaan panca indera. Keadaan panca indera, dan apalagi selain panca indera, sesuatu yang mendatang pada jiwa kita. Mungkin ada sesuatu, kadang-kadang perasaan atau sejenisnya, kemarahan dan yang lain-lainnya. Kan panca indera dan sesuatu yang mendatang pada nafsu dan syahwat-syahwatnya nafsu. Nah, ini semua menarik kita kepada ini alam yang mahsus. Yalah, ini semuanya hawas, awaridin nafsi, syahwatun nafsi, syahwatnya nafsu. Ini semuanya apa? Menarik kita, jazibah, menarik kepada alam yang sifatnya mahsus, alam yang sekarang didapati dengan panca indera. Yang mana ini alam apa? Sifatnya kan menipu. Ini alam sifatnya apa? Membohongin. Nah, terus coba kita lihat. Kalau seandainya seseorang itu mati, ya kan? Dengan kematian, kata kita, terbuka kenyataan apa? Terbuka pernyataan yang jelas daripada hakikat segala sesuatu. Kalau mati, nampak bagi seseorang itu hakikat bagi segala sesuatu. Sekarang masih hidup, dia itu tertutupin dengan apa? Dengan syahwatnya, dengan panca inderanya, dengan apa? Keinginan hawa nafsunya. Dia tertutup. Nah, kalau mati baru terbuka. Ya kan? Penyataan yang jelas daripada segala kebenaran akan nampak setelah kematian. Kenapa jadi nampak setelah kematian? Karena kalau kita mati, kekuasaan panca indera nggak ada lagi panca indera kalau sudah mati. Hayalan-hayalan ini juga kadang-kadang menutupin diri kita. Ada banyak hayalan di otak. Ini menghalangi kita. Nah, ini semua panca indera, hayalan-hayalan, semuanya itu yang mengalihkan hati kita. Semestinya kita memandang kepada alam yang tinggi, malah memandang kepada alam yang rendah. Itu semuanya menghalangi. Hawas, syahwat nafs, syahwatnya diri, awarid, yang sesuatu yang mendatang pada diri. Kalau mati sudah hilang semuanya itu. Tapi ya
Keistimewaan kan apa? Bagi orang yang memperdapati akan kebenaran sebelum dia mati. Kalau sudah mati ya sekarang sudah selesai daripada ujian bahasa, ya kan? Sekarang nggak ada. Kalau sudah lonceng ujian sudah berakhir, sekarang apa? Apa gunanya seseorang sudah tahu jawaban? Kalau sudah lonceng berakhir, kertas diambil, kata dia aku sudah tahu jawaban, nggak bisa lagi ditulis ujian. Ya kan? Jadi mulai sekarang jangan tunggu mati dulu, kata dia nampak nanti setelah mati, jangan. Enggak, jangan, mulai sekarang kita memperdapati. Jadi kata beliau, fa'in qasara, maka jikalau qasara berkurang anka daripada diri engkau sultanul hawas bin naumi, kekuasaan panca indera dengan tidur, ya kan? Sekarang kalau kita tidur panca indera kan berkurang. Ya kan? Mungkin kita tidur kan nggak merasa lagi apa yang kita sentuh. Kita nggak lihat lagi akan sesuatu ketika kita tidur. Ya kan? Mungkin kalau kita tidur kan kalau ada yang kentut kita nggak tahu bahwa orang di samping kita kentut. Panca indera kan apa? Ketika kita tidur itu apa? Berkurang. Nah, apabila berkurang daripada engkau kekuasaan hawas panca indera dengan tidur, tuli tabisyai'in minal ghaib, engkau akan diperlihatkan bisyai'in dengan sesuatu minal ghaib daripada ghaib. Tapi bagaimana diperlihatkan sesuatu yang gaib kepada engkau ketika tidur? Ala qadri isti'dadika, atas sekedar isti'dadika, kesiapan engkau. Wa qabulika, dan penerimaan engkau. Wa himmatika, dan semangat engkau. Tergantung juga gimana diri kita. Semakin semangatnya tinggi, semakin jelas yang dilihat daripada gaib ketika tidur. Walakin, dan akan tetapinya itu, walaupun nampak baginya, gak nampak banget juga. Itu nampaknya bimisal dengan perumpamaan, ya kan? Tidur, mimpi, ada yang dilihat, ada perumpamaannya. Yang bimisalin yahtaju ila ta'bir, dengan perumpamaan yang yahtaju perlu ila ta'bir, kepada pengungkapan. Ya kan, ketika kita lihat mimpi ini kan adalah perumpamaan. Terus ini gak langsung serta-merta kan, kita harus apa? Takbirkan mimpi, apa arti daripada itu mimpi. Tapi apa? Nampak sedikit kan daripada yang gaib. Nah, wa ma indi annaka tusadif min nafsika ru'yan sadiqatan ittala'ta biha ala amrin mustaqbal lakin bimithal. Wa ma indi, dan sesuatu yang aku sangka, bisa kita artikan gitulah. Wa ma indi, dan sesuatu yang di sisiku. Artinya apa? Sesuatu yang aku sangka. Annaka, bahwasanya engkau lam tusadif, tidak memperdapati min nafsika, daripada diri engkau ru'yan, akan mimpi shadiqatan, yang benar, ittala'ta biha, engkau melihat biha, dengannya itu mimpi, ala amrin mustaqbal, atas perkara yang akan datang, lakin bimisal, kecuali dengan perumpamaan, ya kan? Pasti kalau kamu melihat, ya kan, kata beliau, akan sesuatu yang muasa, apa yang aku sangka pada kalian, kata beliau, kalau seandainya kalian itu melihat di dalam tidurnya kalian, di dalam mimpinya kalian, tidurnya kalian itu melihat sesuatu yang akan datang, pasti, ya kan, apa maksud beliau, aku sangkaan kamu itu akan lihat yang demikian, akan tetapi apa, kalian lihat demikian bimisal, dengan perumpamaan, gak langsung itu pas yang kita lihat, ya kan? Tapi apa, perumpamaan, ada perumpamaannya. Ya kan, apa maksudnya? Apa? Ketika kita lihat mimpi, gak persis lalu 100% gak, ya kan? Tapi apa, sesuatu gambaran yang mana mengisyaratkan bagi yang demikian. Itu yang aku sangka, ya kan? Tapi ya memang sebagian orang ada juga, dia lihat mimpi dan yang kenyataan memang 100% seperti yang dia lihat, ya kan? Sebagaimana pernah paman kita cerita,
Beliau ketika dulu pernah pengen ujian ujian di mana tuh? Di negara kah? Di mana? Yang kuliah kah? Apa tuh? Paman kita pernah beli itu apa? Ada ujian. Bukan di sini, jauh kayaknya. Ya kan? Ujian terus kata beliau apa? Beliau sebelum tidur baca. Ya kan apa? Inna fi khalqis samawati wal ard. Ayat inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, setelah tidur beliau mimpi. Apa yang dimimpikan? Semua jawaban yang ada di ujian. Setelah itu apa? Ketika ujian memang benar semua yang diujikan itu yang sekarang beliau hadapin. Jadi memang bisa aja, ya kan? Tapi apa kata beliau ya kebanyakan kita ya kan? Aku sekarang yang kalian itu mungkin kalau kalian itu lihat sesuatu gak langsung persis. Ya mungkin apa? Kalian itu melihat dengan gambaran aja, bukan persis 100% yang apa yang kalian lihat itu yang terjadi. Ya tapi gak mustahil, bisa aja kan? Bisa aja sebenarnya. Nah, kenapa jadi kata beliau yang aku sangka bahwasanya engkau tidaklah melihat akan mimpi yang benar kecuali dengan misal idzil khayal, karena khayalan la yafturu fin naumi, tidak terputus pada tidur. Wa in raqidatil hawas, dan sekalipun berhenti al hawas oleh panca indera. Khayalan tidak terputus pada tidur sekalipun apa? Terhenti oleh panca indera, sekalipun berkurang oleh panca indera. Wa in raqidat bisa juga kita artikan apa? Sekalipun berkurang. Atau bisa kita artikan apa? Sekalipun murasat al hawas, panca indera. Ketika kita tidur kan apa? Panca indera berkurang. Panca indera apa? Murasat. Nah, tapi kata beliau apa? Khayalan tetap ada, tidak terputus. Jadi kadang-kadang biasanya kan kata beliau apa? Ya ketika kita melihat mimpi yang benar ya seringnya ada gambaran, gak langsung persis. Kenapa? Karena disebabkan khayalan, adanya khayalan. Sekalipun apa panca indera gak ada, tapi ada khayalan. Nah, dikarenakan adanya khayalan itu walfalidzalika, maka dari karena yang demikian yadhuful ittila, lemah al ittila oleh penglihatan, lemah disebabkan apa? Bekas daripada khayal. Sekalipun apa? Hawasnya sudah berkurang. Wala yakhlu, dan tidak kosong an syaubil misal, daripada campuran perumpamaan. Biasanya memang apa? Tidak kosong daripada campuran al misal, perumpamaan. Jadi sekarang kita tahu kan apa yang mempengaruhi banyak itu adalah hawasnya kita, panca inderanya kita, khayalan kita juga. Terus apa? Syahwat diri kita dan sesuatu yang mendatang pada diri kita. Terus bagaimana? Ya kita usahakan kurangin itu semuanya. Kurangin daripada sesuatu yang mendatang pada diri. Kita jaga hati kita, jangan terpengaruh dengan banyaknya sesuatu yang datang. Kita jaga diri kita, jangan kita itu dikuasai oleh syahwatnya kita. Nah, kalau kita bisa mengurangi yang demikian, maka hubungan kita dengan alam yang lain, ya kan, dengan gaib akan lebih kuat. Hubungan kita dengan alam ruh akan lebih kuat. Akan tetapi ketika kita tenggelam pada syahwat, maka sekarang kita itu akan lebih tertarik kepada alam sufli. Nah, ada pun orang yang fana, orang fana itu ya sudah seakan-akan dia bisa melepaskan dirinya daripada ini, melepaskan dirinya daripada ini. Nah, jadi kenapa jadi dia bisa melepaskan dirinya daripada ini? Karena fana itu beda. Fa ammal fana'u fa ibaratun an halatin tarkudu fiha al-hawas wa la tashtaghil wa yaskunu fiha al-khayal fala yushawwish. Fa in baqiyat fil khayali baqiyatun maghlubah lam tu'athir illa fi muhakati ma yatajalla min alamil qudsi hatta yatamassalul anbiya wal awliya wal arwahul muqaddasatu fi qawalibil khayal.
Ammal fana, adapun fana, wa ammal fana dan adapun fana. Fa ibaratun, maka fana itu adalah sebuah ibarat an halatin, daripada keadaan tarkudu yang berkurang fiha padanya al hawas, panca indera. Orang fana itu apa? Panca inderanya sebenarnya berkurang. Wala tashtagil, dan tidak sibuk panca inderanya. Dia lihat sesuatu, tapi apa? Sesuatu itu enggak ada yang menyibukkan dirinya. Ya kan, berkurang panca inderanya dan tidak sibuk. Wa yaskunu fihal khayal, dan tenang padanya al khayal, oleh khayalan. Enggak ada lagi banyak khayalan, enggak ada. Yang namanya khayalan sekarang tenang, stop sedikit. Ya kan, fala yushawwish, maka itu khayalan tidak mengganggu. Hawasnya itu apa? Tidak menyibukkan dirinya, panca inderanya tidak menyibukkan dirinya, dan khayalannya juga tidak mengganggunya. Fa in baqiyat fil khayal, maka jikalau tersisa pada khayalan, baqiyatun maglubah, sisa tapi yang sudah dikalahkan, sisa minim banget ya kan? Sisa yang minim sedikit aja kan sudah dikalah bahasanya. Sisa yang dikalahkan itu sekarang sisa lam tu'athir, tidak berpengaruh lagi. Itu sisa tidak berpengaruh. Illa kecuali lam tu'athir, tidak berpengaruh illa kecuali pengaruhnya ada. Tapi apa, enggak masalah. Tidak berpengaruh illa kecuali fi muhakat, pada muhakat menjelaskan, pada menggambarkan. Muhakat menjelaskan atau menggambarkan ma yatajalla, sesuatu yang nampak, min alamil kudusi, daripada alam kudus, alam yang suci, alam kedekatan kepada Allah. Hatta, sehingga yatamassalu, tergambarkan al-anbiya, para nabi, wal malaikatu, dan para malaikat, wal arwahul muqaddasatu, dan ruh-ruh yang muqaddasatu, yang suci, fi qawalibil khayal, pada apa? Qawalib, gambaran khayalan, ya kan? Pada zahir khayalan. Nah sekarang khayalan ada, ya kan, orang yang fana, pokoknya apa? Dia panca inderanya berkurang, dan itu panca indera tidak menyibukkan. Khayalannya tenang, dan itu khayalan sekarang apa? Tidak mengganggu. Terus kalau kita seandainya apa? Masih tersisa daripada khayalan sedikit, ya kan? Khayalan apa? Dihitung kata kita apa? Khayalan itu maglubah, dikalahkan, minim. Sekarang itu khayalan tidak berpengaruh kecuali pada menampakkan sesuatu yang nampak, kecuali apa? Pada menggambarkan sesuatu yang nampak daripada alam yang suci, gak masalah kan? Yang mana nampaklah baginya, tergambarlah baginya para nabi, para malaikat, ruh-ruh yang suci, daripada pada zahir khayalannya. Itu aja, gak berpengaruh, yang rusak gak ada. Itu keadaan orang yang fana. Ya terus ya mungkin masih gak tergambar. Ya ini bukan hanya sekadar ilmu yang materi kita lihat, kayak itu masih belum jelas. Ini ilmu yang harus dirasakan. Ketika dirasakan baru orang tahu memang ini semuanya benar, ya kan? Kalau kita ya sekarang ya percaya mungkin ya banyak 80, ya kan? Ya kan, masih belum hakul yakin bahasanya lagi dengan ini. Kenapa? Karena ini ilmu bukan hanya sekedar dipelajari, akan tapi ilmu yang dirasakan, yang diamalkan sebenarnya.
yang sampai sini. Mudah-mudahan ini manfaat berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan kita dengan penghujungnya ini tahun, kita akan menyadari akan kekurangan kita dan kita berusaha lagi untuk memperbaiki di tahun yang akan depan. Kita akan menjadi sosok yang lebih baik lagi. Kita berniat mulai sekarang untuk lebih semangat lagi, untuk lebih rajin lagi, untuk lebih dekat lagi kepada Allah, untuk lebih dekat lagi kepada Rasulullah, untuk menjauhi daripada maksiat yang zahir dan batin. Kita niatkan mulai sekarang untuk kita menghadapi daripada tahun baru yang tidak lama lagi kita akan datang. Hari Jumat nanti adalah tahun baru. Bahkan sebagian mengatakan kalau sebagian katakan sebagian ada yang memandang bahwasanya esok sudah tahun baru kan, hari Kamis ada sebenarnya tahun baru. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احيي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب لطيف اللطف والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقام المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.